Halo Minders, selamat datang di channel Mind Specialist yang berisikan tentang edukasi seputar dunia pertambangan. Pada seri video kali ini kita akan membahas tentang geoteknik tambang terbuka, khususnya analisis kestabilan lereng pada tambang batubara. Untuk analisisnya kita menggunakan metode kesetimbangan batas secara numerik yang akan dibantu dengan software. Adapun yang pertama kita menggunakan software slide yang dikembangkan oleh Rock Science. Memang software ini didesain untuk menganalisis kestabilan lereng, baik lereng alamiah maupun lereng tambang. Yang dari hasil perhitungan tersebut dinyatakan dalam bentuk indeks faktor keamanan. Mungkin sebelum lebih jauh menganalisis kestabilan lereng, mungkin kita perlu mengetahui landasan hukum atau legal standing yang berlaku di Indonesia untuk analisis kestabilan lereng ya. Itu mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827K 30 MIM 2018. Disebutkan standar untuk nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor pada lereng tambang di Indonesia. Untuk nilai faktor keamanan ini dibagi berdasarkan jenis lerengnya, ada lereng tunggal, lereng intrem, dan lereng keseluruhan atau overall slope. Nah, masing-masing tentu memiliki kriteria keparahan longsor tersendiri. Nah, lalu apa itu FK tadi? Faktor keamanan secara sederhana dinyatakan dari perbandingan gaya penahan dengan gaya pendorong. Otomatis jika gaya penahan ini lebih besar daripada gaya pendorong, maka lereng dinyatakan stabil. Jadi nanti kita akan menghitung faktor keamanan statis dan faktor keamanan dinamis beserta probabilitas kelongsorannya pada software slide nantinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk model lereng yang akan kita analisis seperti ini. Nah, teman-teman sebelum menganalisis mungkin bisa mendapatkan modelnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan model seperti ini? Nah, umumnya kalau secara real di lapangan kita mengacu pada desain penambangan yang telah disediakan. Kalau sudah, selanjutnya teman-teman dapat masuk ke bagian graphics, kemudian pilih section dan surface. Kita oke saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian input, teman-teman untuk surface-nya kita pilih pit karena kita akan mengambil atau mengekspor model penampang lereng kita yang mengacu pada desain penambangan. Sehingga kalau kita ingin membuat model lereng dari desain penambangan yang ada, ya kita pilih pit, ya kita pilih pitnya. Setelah kita masukkan surface-nya, maka kita perhatikan output-nya teman-teman. Nah, output ini adalah setelah kita memilih mana garis yang akan kita hasilkan lereng model lerengnya atau penampangnya, akan kita simpan di mana nih selanjutnya. Nah, kita akan pilih desain filenya. Kalau pada video kali ini kita akan pilih section lereng ya. Jadi nantinya setelah kita bentuk, kita apply dan kita oke, maka file itu akan masuk ke bagian atau ke layer section lereng ini teman-teman. Nah, karena pada video kali ini saya akan membuat model lereng yang model profilnya itu pada garis penampang keempat ini dari kanan ya, 1, 2, 3, 4. Maka kita akan namakan section 4 low wall high wall, section 4 low wall high wall. Nah, ini bebas teman-teman mau menamakan apa saja ya. Nah, selanjutnya pada section element kita pilih section line desainnya stratigraphy. Kenapa? Karena garis yang kita pilih ya, garis cross section yang kita pilih ini berada di layer stratigraphy. Nah, karena garis ini merupakan satu kesatuan dengan layer stratigraphy, maka untuk section elemennya kita pilih stratigraphy. Ya, jangan sampai nanti ketika sudah memilih bagian ini ternyata tidak memilih section filenya itu sesuai dengan layer induknya. Ya, nanti tidak akan muncul teman-teman ya. Jadi setelah kita pilih stratigraphy, kemudian kita pilih ID-nya. Nah, untuk garis keempat ini ID-nya 76, kita bisa tulis 76 atau kita pick, kemudian kita klik kiri pada garis, kemudian kita enter. Nah, akan muncul 76. Nah, untuk X origin dan Y origin adalah koordinat di mana kita akan menempatkan output dari
model lereng kita. Selanjutnya, karena ini pada bagian 4, maka kita pilih profile yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Ini adalah bagian keempat yang tadi. Kita aktifkan section 4-nya. Nah, akan sesuai dengan model yang telah kita hasilkan dari output tadi. Jadi untuk koordinatnya teman-teman harus pastikan sama ya dengan penampang litologinya. Kalau sudah, teman-teman ekspor saja. Untuk section 4-nya kita ekspor, dan untuk penampang litologinya kita ekspor juga, teman-teman. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita rapikan beserta dengan litologinya. Nah, setelah selesai, teman-teman pilih DXF out, pilih bagian lerengnya ini beserta material propertiesnya, kemudian pilih DXF out. Nah, DXF out, teman-teman save dalam bentuk DXF. Kalau sudah, teman-teman masukkan ke software slide-nya untuk mendapatkan modelnya. Jadi kita pilih new, kita pilih import DXF. Nah, external boundary kita import lereng latihan low wall high wall. Nah, berikut adalah model lereng yang akan kita analisis berdasarkan dari desain penambangan yang sudah ada. Selanjutnya kita import lagi untuk material boundary-nya atau batas-batas litologinya. Kita pilih file yang sama karena dalam file yang sama tadi DXF out kita mengikutkan ya garis-garis ini. Ini adalah material boundary sebenarnya. Nah, kita masukkan juga, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan saja dulu propertiesnya ke bagian properties dan define material. Nah, untuk data-data seperti ini biasanya teman-teman dapatkan ya di hasil kajian geoteknik atau dari hasil pengeboran geoteknik. Nanti teman-teman kumpulkan sampelnya hingga seperti ini. Nah, sudah dibagi seperti ini. Kita hanya berfokus pada litologi claystone, sandstone, siltstone, dan coal. Nah, nanti keempat material ini kita masukkan ya ke define material properties. Untuk material pertama kita ganti menjadi sandstone. Nah, kalau mengacu pada sand di stratigrafi, kita pilih warna kuning. Untuk unit weight-nya kita masukkan. Cukup teman-teman copy. Dan kenapa pada video kali ini hanya menggunakan unit weight dry atau bobot kering saja, bobot isi kering, karena kita akan memodelkan lereng ini dalam kondisi kering ya, bukan kondisi jenuh. Nah, kita masukkan nilai rata-rata unit weight-nya, kemudian kohesinya, kemudian sudut geser dalamnya. Nah, untuk strength type kita menggunakan more column karena kita data yang telah tersedia itu sebenarnya kita mengacu pada data yang tersedia, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan data hasil pengujian laboratorium, maka teman-teman akan menemukan kohesi, sudut geser dalam, dan unit weight. Dan data-data ini teman-teman langsung masukkan saja ke softwarenya menggunakan kriteria kerutuhan per kolom. Nanti langsung masukkan kohesi dan P atau sudut geser dalamnya. Nah, untuk material berikutnya teman-teman masukkan seperti cara yang sebelumnya. Setelah selesai, kita cek terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menyesuaikan lapisan litologinya sesuai dengan yang telah dimodelkan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ternyata mengalami permasalahan seperti yang ada di video ini, nah ketika hanya diklik satu saja tetapi hampir seluruh material itu berubah warna, maka teman-teman coba ke boundary, ke add material boundary, dan pilih saja terserah yang teman-teman anggap itu lebih simple.
yang lebih sedikit titik-titiknya. Nah, kita pilih. Kita akan menambahkan boundary secara manual terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita down, nah kemudian kita coba masukkan kembali sandstone. Hasilnya dia akan langsung kembali ke normal. Kita akan masukkan sesuai dengan litologi ini ya teman-teman. Dilanjutkan ke siltstone, clay, dan batu bara. Siltstone, clay, batu bara, kemudian clay lagi, dan batu bara lagi. Nah, kalau sudah akan berbentuk seperti ini teman-teman. Modelnya sudah sama ya dengan model yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah material properties dimasukkan, kita akan menentukan surface type-nya atau surface option. Nah, pada surface type, untuk software slide ini dia hanya menyuguhkan dua tipe longsoran, yaitu circular dan non-circular. Untuk circular ini adalah bidang gelincir untuk longsoran busur. Nah, kita pilih yang circular untuk video kali ini. Kita aktifkan grid search saja. Kemudian karena kita tidak mengakomodir struktur pada batuan dan kita tidak memberikan adanya model tension crack atau rekahan tarik pada lereng kita uncheck saja ya. Kita tidak centang saja. Nah, kemudian kita apply dan kita OK. Mungkin teman-teman akan sering menemukan istilah high wall dan low wall ya. Nah, ketika bergelut di dunia tambang batu bara gitu. Nah, untuk low wall sendiri adalah kemiringan lereng yang searah atau paralel dengan kemiringan litologi batuannya. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian kiri kita ini kemiringan lerengnya searah atau paralel dengan kemiringan lapisan batuannya, sehingga disebut dengan low wall. Nah, untuk bagian kanan ini kemiringan lerengnya tegak lurus atau perpendicular dengan kemiringan litologinya atau kemiringan lapisan batuannya, sehingga secara terminologi lereng seperti ini disebut sebagai lereng high wall. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bidang gelincirnya. Jadi untuk konsep software ini, dengan longsoran busur, bidang longsorannya dapat dibentuk sesuai dengan jangka teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita akan membuat grid terlebih dahulu. Grid ini akan membatasi ya sampai mana kita akan membuat bidang gelincirnya. Nah, kita pilih add surface. Kalau secara manual ya teman-teman, kita pilih add surface. Kita tekan di sini. Ini adalah sebagai titik jangkanya teman-teman. Titik jangka. Nah, ini adalah radius jangka kita teman-teman. Nah, untuk metode kesetimbangan batas pada software slide ini memang berkonsep pada radius dari jangka itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah radius dari bidang gelinciran kita. Secara aktual, kita tidak bisa menentukan di mana bidang gelinciran itu eksis ya. Sehingga pada metode kesetimbangan batas ini memang awalnya itu menggunakan asumsi bidang gelincirannya letaknya di mana. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan jumlah bidang gelinciran itu sebanyak mungkin agar terakomodir bagian-bagian yang menurut kita ini sepertinya lemah begitu teman-teman. Nah, teman-teman langsung dapat menggunakan bidang gelinciran grid. Selanjutnya kita ke analisis, kita pilih project setting. Nah, teman-teman bisa lihat untuk lereng kita, karena kita menganalisis bagian high wall, kita inginnya analisis high wall, maka arah lereng ini adalah dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, arah longsorannya pasti ke arah kiri.
Sehingga kita pada bagian analisis project setting, failure direction atau arah dari longsorannya kita pilih right to left. Ya. Kemudian untuk data outputnya kita pilih maksimum saja. Nanti akan kita lihat, nanti akan saya jelaskan di saat hasilnya telah muncul. Nah, untuk metode kita akan menggunakan metode pendekatan kesetimbangan batas dengan metode Bishop, GLE atau General Limit Equilibrium Morgenson Price, dan Janbu Simplified. Nah, untuk bagian convert setting atau number of slice ini adalah berapa jumlah irisan yang akan mewakili bidang gelinciran kita. Kita pilih 25 default saja, dan untuk maximum iteration atau berapa kali sih perhitungan untuk masing-masing bidang gelincir itu kita sebanyak 50 kali. Artinya bidang gelincir yang kita bentuk tadi itu akan dihitung sebanyak 50 kali. Untuk groundwater kita tidak aktifkan karena kita tidak memodelkan lereng pada kondisi jenuh. Selanjutnya kita aktifkan statistiknya nanti ketika kita akan melakukan analisis probabilitas. Nah, untuk sementara kita pilih generalnya, kita cek, dan untuk metodenya kita pilih 3 ini ya teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita pilih compute. Yes. Software akan menghitung. Nah, terlihat ada 4.961 bidang gelincir. 4.961 bidang gelincir tadi akan menghasilkan hasil seperti ini. Kita pilih interpret. Nah, hasil interpretasinya seperti ini teman-teman. Ini adalah FK deterministik ya. FK yang didasarkan pada bidang gelinciran dengan nilai input parameternya menggunakan nilai rata-rata tadi ya. Nah, ada kohesi, sudut geser dalam, dan unit weight rata-rata. Kita menggunakan nilai min sehingga hasilnya adalah FK deterministik teman-teman. Nah, untuk menampilkan seluruh bidang gelinciran, teman-teman bisa mengaktifkan opsi all surfaces. Nah, ini adalah bidang gelinciran sebanyak 4.961 tadi teman-teman. Itulah hasil yang didapatkan dari menggunakan analisis deterministik kesetimbangan batas pada software slide ini. Jadi software akan menunjukkan bidang gelincir terendah itu pada bidang yang mana, yaitu pada bidang yang ini dengan nilai FK 1,4 secara deterministik. Lalu untuk bedanya ya, teman-teman, ketika kita menggunakan project setting general maksimum, maka teman-teman bisa mengaktifkan slice-nya ini. Nah, ini adalah irisannya. Itu untuk semua bidang gelinciran. Jadi kalau misalkan teman-teman ini tambahkan lagi, nah add query. Kalau kita tambahkan nah di sini, maka teman-teman bisa melihat bidang gelincirannya di semua tempat. Karena kita menggunakan opsi maximum data output tadi. Jadi kita bisa melihat seluruh bidang gelinciran. Berbeda kalau kita menggunakan data output standar, maka irisan yang ada hanya berada di bidang gelinciran yang memiliki nilai FK terendah. Jadi hanya berada di nilai 1,4 saja nanti bidang gelincirannya yang dapat dilihat irisannya. Nah, karena kita tadi sebanyak 25 irisan, maka teman-teman bisa melihat di sini ada 25 irisan pada bidang gelinciran ini. Nah, teman-teman bisa lihat nilai 1,4 ini sudah sesuai belum dengan standar Gapman. Nah, untuk nilai 1,4 ini yang merupakan nilai faktor keamanan statis, yang artinya kita tidak memberikan beban apapun pada lereng. Nah, kita pilih, karena ini merupakan lereng keseluruhan, overall slope, kita cek untuk standar 1,4, dia sudah masuk pada standar, yang artinya ketika kita mendesain untuk kriteria yang tinggi, lereng kita masih masuk ke dalam standarnya aman. Karena untuk kriteria tinggi, nilai range faktor keamanannya itu dari 1,3 hingga 1,5, sedangkan nilai kita berada di 1,4.
yang artinya masih aman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk Bishop, ini tadi kita menggunakan metode Bishop, kemudian metode Janbu, dan metode GLA. Nah, kenapa nilai FK-nya berbeda? Nah, ada pendekatan khusus ya memang. Kalau teman-teman lihat nih, kalau di Bishop, nah dia mengakomodir force equilibrium atau kesetimbangan gaya. Ya, secara horizontal, tidak invertikal, tidak secara vertikal ya. Nah, dia juga mengakomodir momen equilibrium atau kesetimbangan momen, gaya penahan. Nah, berbeda dengan Janbu, ia hanya berfokus pada force equilibrium atau gaya pendorong, sehingga perhitungannya akan berfokus pada gaya pendorong yang mengakibatkan nilai FK-nya lebih rendah daripada Bishop. Begitu teman-teman. Nah, untuk GLA Morgenstern Price, dia sama mengakomodir seluruh faktor perhitungan, kesetimbangan gaya dan kesetimbangan momen, sehingga nilai Morgenstern tidak akan jauh berbeda dengan nilai Bishop. Gitu teman-teman. Untuk FK statis, kita sudah mendapatkan nilainya sebesar 1,4. Selanjutnya kita akan memberikan beban gempa. Ya, kita pilih loading, kita seismic load. Nah, bisa teman-teman lihat di peta spektrum distribusi gempa nanti akan ada nilainya masing-masing. Di sini kita akan menggunakan sebesar 0,05 secara horizontal. Ya. Kemudian kita analisis lagi dan komputasi lagi. Kemudian kita interpretasikan kembali. Ternyata hasil FK dinamisnya tentu akan turun karena lereng kita mengalami adanya goncangan. Ya. Tetapi yang dinamakan dinamis adalah faktor keamanan dalam waktu tertentu saja, bukan dalam waktu yang seterusnya, berbeda dengan statis yang dihitung memang untuk lifetime dari sebuah tambang. Nah, sehingga FK dinamis sebesar 1,2 ini masih dapat diterima berdasarkan standar dan bahkan lebih tinggi dari 1,1, yang artinya dapat dikatakan aman. Setelah gempa selesai, nilai FK akan kembali sebesar 1,4 tadi teman-teman. Untuk FK dinamis, dia hanya berlaku secara sementara waktu saja, yaitu misalnya ketika gempa itu terjadi. Setelah melakukan perhitungan FK statis dan FK dinamis, kita lanjutkan ke perhitungan probabilistik longsoran. Nah, kita aktifkan di analisis, project settings, dan kita masukkan statistiknya, kita cek probabilistik analisis, kita berikan 4000 sampel ya supaya lebih banyak hasilnya, supaya lebih detail juga. Nah, kita pilih global minimum saja ya. Karena kalau kita pilih overall slope, teman-teman akan nanti membiarkan software ini menghitung secara keseluruhan bidang gelincirnya, yang dimana itu akan membuat waktu perhitungan lebih lama. Nah, kalau kita memilih global minimum, maka kita akan membiarkan software menghitung probabilistik kelongsorannya hanya pada bidang gelinciran yang memiliki nilai FK terlemah saja. Jadi, dia hanya akan menghitung PK-nya atau probabilitas kelongsorannya dari nilai yang 1,2 ini saja. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang overall slope, nah, software akan menghitung dari keseluruhan bidang gelinciran ini. Nah, itu tentu akan lebih lama, teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah kita cek bagian statistiknya, kita pilih global minimum dengan metode Monte Carlo, akan muncul opsi statistik di atas. Nah, kita define material. Nah, kita add sandstone, claystone, silt, dan coal. Kita next, kita pilih cohesion, P, dan unit weight. Next, kita asumsikan yang pertama distribusi normal ya untuk data kita. Nah, karena saya sudah membuat datanya, kita tinggal copy saja ya teman-teman. Sandstone, clay, silt, coal seperti ini. Nah, ini yang telah saya modelkan. Teman-teman masukkan saja distribusinya apa sesuai dengan data teman-teman, minnya, standar deviasi, real min, dan real max.
Kemudian teman-teman oke, dan teman-teman pilih analisis dan pilih compute. Setelah selesai, maka teman-teman kembali ke opsi analisis dan interpretasikan hasilnya. Dapat teman-teman lihat, kalau kita menggunakan analisis probabilistik, akan muncul FK atau faktor keamanan, atau dalam bahasa Inggris, factor of safety, mean, yaitu faktor keamanan rata-rata. Jadi kita akan menggunakan faktor keamanan rata-ratanya beserta probabilitas kelongsorannya. Ternyata nilainya itu sebesar 1,3. Tentu kita memiliki confidence level yang tinggi, yaitu sebesar 98,7%. Dengan confidence level tersebut, sesuai dengan standar, maka kita masih berada di nilai yang aman. Karena apabila FK ini melebihi 5, maka kita dinyatakan tidak sesuai dengan standarnya atau tidak aman ya, menurut standar gitu. Jadi, secara kesimpulan, untuk lereng kita ini, bagian high wall ini sudah dinyatakan aman berdasarkan standar yang berlaku, yaitu Capman ISTM nomor 18-7K 30 MEM 2018 dengan kriteria kelongsoran tinggi. Mungkin cukup itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton seri geoteknik tambang terbuka kali ini. Sampai jumpa di seri video berikutnya. Gimana miners? Menarik bukan? Nantikan keseruan yang lain di setiap serinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya.